Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau ngelepasin kabel yang saya pasang ke power supply. Sekarang saya mau nunjukin ini, sebuah alat yang gampang banget dibaca, master mixer. Ini rusaknya apa dan gimana cara memperbaikinya. Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Ini harus diperbaiki, ini harus dipastikan dalam keadaan baik, karena kalau tidak, maka speaker kita bakal masuk tegangan DC. Apalagi kalau kita nggak menggunakan speaker protector seperti ini. Jadi master mixer seperti ini atau volume master seperti ini nih, ini harus dipastikan dalam keadaan oke. Karena menurut pengalaman saya, nggak semua dalam keadaan baik. Kit-kit seperti ini ya. Jadi harus dipastikan dalam keadaan baik dulu sebelum kita pasang. Solder saya udah panas kayaknya. Sekarang kita lepas ya. Ini ada dua kabel. Kabel untuk CT yang warna merah. Oke. Dan kabel untuk tegangan 12 voltnya. Oke. Sekarang saya butuh dua buah kabel untuk saya jadikan input tegangan. Saya ambil kabel ini aja. Ini ada kabel yang lumayan agak panjang. Akhirnya kabelnya udah lengkap dan udah saya pasang. Ini kabel yang warna merah ini adalah kabel plus, tegangan plus ya, 15 volt. Yang warna putih adalah tegangan minus 15 volt. Kemudian yang warna hitam adalah ground. Saya tempelin ke ground ya, atau ke CT. Terus kabel yang warna biru yang paling mencolok ini adalah kabel output. Yang biasa disebut DCO, itu adalah DC output. Jadi DC output itu harus nggak ada tegangan. Nah, kalau ada tegangannya nggak boleh, karena dia bisa ngerusak speaker gitu. Jadi kalau misalnya ini master mixer ini udah kita kasih tegangan input, di outputnya nggak boleh ada tegangan, kayak gitu konsepnya. Nah, kita mau cek ada tegangan nggak di outputnya. Bismillahirrahmanirrahim, saya colokin ke arus listrik 220 volt ya. Oke. Nggak ada kelihatan gosong ya. Sekarang coba kita cek. Kita tempelin probe hitam nih di ground atau di CT. CT nya saya ambil dari sini. Terus yang merah di kabel biru. Kita lihat ada tegangan nggak di situ. Di avometer digitalnya teman-teman, bisa dilihat di sana ya. Tuh, ada tegangan ya. 11,3 volt. Nah ini nih yang nggak boleh nih. Ini yang nggak boleh. Cek lagi. Tuh, ada tegangan 11,3 volt. Tuh, steady. Fix 11,3 volt. Artinya master mixer ini bermasalah. Jadi coba kita lepas IC-nya ya. Kita cek dulu IC-nya. Kita lepas dulu lah minimal. Karena bisa jadi yang paling gampang rusak di barang kayak gini nih IC. Dan IC-nya udah saya lepas ya. Nih IC-nya. Saya nggak bisa terangin karena lightingnya kok mati. IC-nya tipenya JRC 4558. Nah, tanpa IC, sekarang coba kita tes ya. Tanpa IC tuh 4558D ada tulisannya ya. Tanpa IC sekarang kita tes. Ada DC, ada tegangan DC-nya nggak di outputnya. Sama aja caranya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt.
Pastikan outputnya ini jangan kemana-mana kabelnya ya. Kita colokin, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kabel probe hitam kita tempelin di CT atau ground, yang probe merah di kabel output. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak ada kan? Outputnya kan nggak ada tegangan DC-nya kan? Bersih tuh, 0. Coba saya pindahin ke kaki ground yang lain. Sama aja, berarti memang benar IC-nya rusak. Sekarang coba kita tes inputnya ya. Inputnya itu ada tegangan nggak? Inputnya warna putih dan kabel warna merah. Sekarang coba kita lihat yang kabel warna merah, berapa tegangan inputnya. 12 volt. Yang kabel warna putih, ini saya sambil megangin loh teman-teman. Yang kabel warna merah 12 volt, kabel warna putih 11,8 volt. Oke. Outputnya di kabel warna biru 0. Tuh, IC-nya rusak. IC ini harus kita ganti dengan yang baru, kayak gitu. Terus habis diganti IC-nya selesai bang, sembuh. Insya Allah sembuh. Kalau nggak sembuh ya berarti ada komponen lain yang rusak. Kayak gitu aja. Ini ada beberapa IC saya mau pasang, tapi minimal udah tahu lah ya teman-teman. Kalau misalnya tone control, entah itu volume, entah itu preamp mic seperti ini atau penguat mic seperti ini. Kalau misalnya ada DCO, biasanya, maksudnya tuh DCO-nya tuh ada tegangannya, biasanya yang rusak adalah IC-nya. Gitu. IC-nya biasanya rusak. JRC 4558 ya. Kalau misalnya pakai RC JRC 45, pakai IC JRC 4558. Jadi diganti aja dengan IC JRC 4558 yang baru, yang masih bagus ya. Terus insya Allah sembuh. Saya mau nunjukin sesuatu sama kalian. Sekarang kan ada suara ya. Oke, pelan aja, nggak usah lama-lama nanti kena copyright. Jadi suara itu dikeluarkan oleh amplifier ini dan tone control atau penguat mic Roland ini gitu ya. Kemarin saya udah pernah pasang tone control dari Merapi dan ternyata enggak muncul suaranya gitu. Sekarang saya mau uji coba lagi dan kita mau ngelihat kerusakannya terletak pada komponen yang apa di tone control ini. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sekarang saya mau solder kit ini ke sini ya. Nah, jadinya kayak gini setelah saya pasang pengkabelannya. Plus min, CT, kemudian outputnya satu channel. Jadi saya pakai yang kabel warna merah aja outputnya. Inputnya juga 2 channel sebetulnya, tapi digunakan atau saya gunakan satu channel aja, pakai kabel yang warna merah doang, teman-teman. Nih ya, saya solderin pakai kabel yang warna merah aja dari sana ya. Sekarang volumenya kita kecilin. Volumenya yang mana nih? Ini dia volume. Volumenya kita kecilin. Yang paling kanan ini adalah subwoofer. Kemudian ini treble dan ini bass. Bassnya saya kecilin sama treble saya kecilin maksimal, volumenya kecil maksimal, subwoofernya kecil maksimal. Kita bakal lihat gimana hasilnya ya. Sekarang saya colokin dulu ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Oke, nggak ada suara dengung ya. Sekarang coba kita play. Lagunya udah play. Coba kita gedein ya. Ada suaranya loh. Kemarin kenapa nggak ada suaranya ya? Ya ampun. Oke, sekarang bassnya saya gedein. Treble-nya saya gedein. Sekarang subwoofernya saya gedein dikit. Volumenya saya gedein. Oke. Ada suaranya. Kalau gitu kita puter musik copyright aja ya. Oke.
musik copyright, no copyrightnya udah play. Sekarang kita gedein volumenya ya. Saya pause dan nggak ada suara dengung, mantap. Suara dari tone control ini, kalau misalnya dibandingkan di battle sama penguat mic Roland, suaranya ternyata jauh lebih enak penguat mic Roland guys. Ternyata ini suaranya ya flat lah gitu ya. Bass maksimal, treble nggak maksimal, volumenya 80%. Subwoofernya saya tambahin lagi sampai sekitar 60%. Kita dengerin lagi ya. Lumayan enak suaranya. Jadi kesimpulannya adalah mungkin sebelumnya masang kabel input tegangannya tuh kebalik, jadi nggak keluar suaranya gitu. Kabel yang positif itu yang warna pink, yang negatif itu yang warna agak-agak oranye itu loh gitu. Mungkin kebalik. Kalau kebalik biasanya memang nggak ada suaranya. Sekarang kan saya menggunakan kabel input yang warna merah ya untuk amplinya, dan kabel warna merah itu pakai input yang ini, yang right, yang ini yang left. Sebetulnya kurang maksimal karena speaker yang tadi ya, speaker sharp kecil, harusnya kita pakai 2 input. Bisa sih, coba langsung kita sambungin ya. Coba kita tempelin langsung. Keluar suaranya meledak. Gak usah disambungin, masalah nanti keluar jedok gitu. Kayaknya harus disambung waktu ini, waktu udah dimatiin semua baru kita solder, supaya nggak keluar suara-suara kayak tadi. Oke ya teman-teman. Oke, selesai. Jadi tone control ini mono ternyata nggak rusak. Rupanya kemarin nggak bunyi, ada something yang trouble gitu, mungkin tegangannya kebalik. Jadi intinya teman-teman kalau masang tone control tegangannya nggak boleh kebalik, harus diperhatikan betul-betul mana tegangan positif dan negatif. Kalau misalnya IC JRC 4558-nya dalam keadaan bagus, belum setengah rusak atau kualitasnya memang lebih bagus, dia bakal tahan. Tapi kalau misalnya IC-nya yang murahan, kalau tegangan inputnya kebalik, dia bakal rusak kayak gitu. Terus perbandingan yang kedua adalah
Kalau dibandingin ini tone control Merapi sama penguat mic Roland, suaranya enak mana? Enak yang ini, jauh suaranya. Di video kali ini saya mau coba untuk mengganti tone control dari Roland ke penguat mic atau master mixer ya. Sebetulnya kita kasih potensio aja nggak apa-apa sih, cuman saya pengen ngasih penguat mic ke power ampli, gimana nanti hasilnya. Buat yang awam, teman-teman awam yang belum pernah nyoba, bisa nih nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Kalau udah yang pro, video ini nggak penting buat kalian ya. Oke, jadi master mixer ini bisa kita beli di online shop, harganya murah tuh, di bawah 10.000 bahkan. Dapat satu IC JRC 4558D, beberapa buah resistor, kapasitor, elko, ada keramik, ada Miller, ada Miller apa nih? Iyalah, ada satu potensio 100k. Terus PCB-nya juga udah bagus, udah dilapisi sama pernis, jadi bisa tahan sampai beberapa tahun ke depan. Jadi untuk masang inputnya sama persis dengan ini. Ini ada kabel output audio LR dan ground, kemudian ada input tegangan plus min ground. Jadi yang ground nanti nggak kita pasang ya, atau yang CT nggak usah kita pasang supaya nggak berdengung, biar nggak ada ground loop. Terus outputnya LR sama ground kita pasang semua kayak gitu. Jadi groundnya kita pakai satu aja. Terus untuk inputnya kita pakai satu jalur ya. Iya, satu jalur aja. Maksudnya tuh mono inputnya mono. Nah, jadinya kayak gini. Untuk ground itu saya gabung antara input dan output ya, karena kalau misalnya nggak digabung nggak ada lokasi buat naruh atau buat nyambungin kabel ground di input, jadi harus digabung ke sini. Terus jalur yang saya pakai itu cuman kabel yang warna merah doang untuk input dan outputnya. Ini input pakai kabel warna merah, outputnya pakai kabel warna merah juga.
bisa dilihat ya di baliknya. Tuh, inputnya pakai kabel warna merah, yang ini outputnya pun pakai kabel warna merah. Groundnya disambungin, ground input dan ground output. Oke, sekarang kita tes ya sebuah lagu Itandeng Tien Ribolo. Sekarang kita hidupin dulu amplinya. Udah saya play musiknya ya, inputnya juga udah saya pasang. Sekarang kita hidupin, jangan lupa volumenya dikecilin dulu maksimal. Bismillah. Oke, udah hidup. Keluar nggak suaranya? Keluar. Jos. Nah, jadi kan, kenapa keluarnya cuma satu suaranya? Karena inputnya cuma satu, teman-teman. Yang warna merah aja. Yang warna merah tuh, ya itu tadi, yang warna merah. Jadi mono ya. Kalau misalnya mono seperti ini, berarti dia pakai satu channel. Kalau misal kita pengen dua suaranya, stereo, LR artinya. Jadi potensio volume masternya ini ada dua, kayak gitu. Kalau untuk pakai volume master seperti ini, kita nggak bisa ngerubah bass, treble, dan middle-nya, kayak gitu. Biasa untuk power-power yang sebenarnya kan memang nggak ada tone controlnya. Karena tone controlnya udah kita bisa mixing pakai audio mixer, kayak gitu biasanya ya. Tapi audio mixernya lagi saya rakit supaya jauh lebih bagus lagi. Di video ke depan nanti saya pengen nunjukin ke teman-teman gimana caranya masang atau ngerakit mixer, karena mixer rakitan itu enak, suaranya lantang gitu ya, karena ada gainnya kalau dari Roland, kalau kit mixer Roland tuh ya. Kalau kita pengen pakai mixer yang harganya di atas 2 juta ya pasti suaranya enak, teman-teman. Tapi kalau di bawah 500.000 mending janganlah. Kenapa? Karena udah saya tunjukin alasan-alasannya kemarin di video-video saya yang sebelumnya. Jadi video sederhana ini, video singkat ini semoga bermanfaat buat kita semua. Kayak gitu. Di video kali ini saya mau nunjukin ke kalian sebuah rakitan power amplifier yang seperti ini. Ini SOCL 504 ya, Super OCL 504. Ini pakai driver Toshiba. Kalau misalnya dipasang tanpa tone control, dia nggak dengung, tapi begitu dipasang tone control dengung. Nah, apa penyebabnya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Amplifier ini udah saya sambungin ke dua speaker. Satu speakernya di situ, terus yang satu di situ, ya. Dan saya pakai input ini laptop untuk audionya. Sekarang udah saya kecilin ya volumenya. Terus saya mau colokin ke arus listrik 220 volt. Amplinya bismillah. Coba kita dengerin. Nggak ada suara dengung sama sekali ya. Sekarang volumenya saya gedein separuh. Terus coba kita dengerin. Nggak ada dengung sama sekali. Sekarang coba kita cek di speaker yang satu lagi. Nggak ada dengung sama sekali. Bahkan desis pun nggak ada. Kok bisa kayak gitu? Jernih banget bang, meskipun nggak pakai box gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pemula ngerakit amplifier supaya nggak dengung, pastikan tone controlnya dalam keadaan baik, karena biasanya dengung itu disebabkan oleh tone control. Salah satunya dari komponen-komponen tone control atau dari pemasangan pengkabelan dari tone control. Sekarang coba kita tes ya, sebelum kita lihat ada dengung apa enggaknya. Lebih lanjut, coba kita setel lagu dari ini nih. Bentar aja supaya nggak copyright ya. Tuh. Jernih kan suaranya? Nggak ada dengung sama sekali kan?
Tuh. Sekarang ini dia kuncinya, teman-teman. Kuncinya adalah CT itu hanya diambil pada jalur setelah power supply. CT untuk tone control atau ground untuk tone control itu harus diambil setelah power supply, bukan langsung disambungin ke trafo. Dalam rangkaian ini, CT pada power supply utama, ini dia, saya menggunakan dua power supply. Power supply utama hanya yang disambungkan ke CT trafo itu hanya kabel input dari CT power supply yang pertama. Ini kabelnya warna merah, langsung nyambung ke CT ya. Sedangkan untuk power supply yang satu lagi, yang untuk tone control, ini kan harusnya dapat CT juga, tapi CT-nya nggak langsung saya sambungin ke tone control, ke trafo. Jadi CT-nya saya sambungin langsung ke sini, ke output dari power supply utama. Kabelnya yang warna apa? Yang warna hitam. Ini dia. Inilah jalur CT. Kabel hitam ya, ini dia. Saya sambungin ke kabel abu-abu yang ke power supply untuk tone control. Kayak gitu. Kabel ground atau CT pada tone control ini nggak usah dipasang karena groundnya saya udah ambilin dari output. Output ini langsung saya kasih CT yang nyambung ke power supply untuk tone control dan output power supply CT output power supply pada power supply utama kayak gitu. Jadi intinya itu pada grounding. Jadi ground yang bagus untuk power amplifier supaya nggak berdengung itu CT-nya yang dipasangin ke trafo itu hanya satu, yaitu input dari power supply utama. Itu aja yang disambungin CT. CT untuk rangkaian power, rangkaian tone control, dan aksesoris-aksesoris yang lain itu harus disambungin ke output CT pada power supply utama. Kayak gitu, bukan disambungin ke trafo langsung. Kayak gitu. Lubang tapi kan CT pada output power supply itu nyambung langsung sama kabel input dan sama trafo. Iya memang nyambung, tapi kalau misalnya kita sambungin kabel CT-nya langsung kita sambungin ke sana, ke trafo, itu nanti bakal muncul suara dengung, teman-teman. Kayak gitu. Itu kuncinya. Untuk pengen lebih jelasnya kalian bisa tanya-tanya ya di kolom komentar atau bisa klik tombol gabung untuk lebih jelas detailnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kabel CT pada power supply, selain power supply utama ini, kita langsung sambungin ke CT pada trafo, itu langsung berdengung. Dan ini tone control, ini kan inputnya plus min ground ya. Nah kalau groundnya ini langsung kita sambungin ke sini, ke trafo, kita ngambil CT dari trafo langsung, nanti bakal muncul suara dengung, teman-teman. Itu sih kuncinya, supaya nggak ada dengung. Sekarang udah nggak ada dengung sama sekali. Enak banget, udah kayak ampli harga jutaan rupiah. Sembuh kan, enak kan. Ini sengaja videonya ya nggak saya cut supaya teman-teman bisa tahu nyambungnya kemana aja. Padahal ini nyambungnya nggak karu-karuan ya. Speakernya 6 in. Yang di sini 8 in. Speakernya macem-macem. Amplinya juga nggak pakai box. Kabelnya juga nggak ditutup pakai isolator, tapi nggak berdengung. Kalian juga bisa membuat ini di rumah dan tanpa dengung. Kalau misalnya masih berdengung, kalian bisa konsultasi langsung di tombol join atau tombol gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Semoga musik yang barusan nggak copyright ya. Kalau copyright bakal saya mute, teman-teman. Ini saya mau nunjukin ke kalian salah satu penyebab dengung ya. Ini masih sekitar membahas soal amplifier yang berdengung, karena dengung itu adalah masalah utama dalam amplifier gitu. Dengung itu ada banyak banget modelnya. Seperti yang sekarang ya.
Ini kan udah saya pause lagunya. Coba kita deketin ya. Denger nggak dengungnya? Di sini deh. Ada suara pesawat. Tunggu suara pesawatnya lewat dulu ya. Kita dengerin lagi. Ada suara dengung. Sekarang coba saya tekan ya. Laptopnya saya pegang. Terus tuh, dengungnya berkurang. Sekarang saya lepas. Muncul dengung lagi kan? Sekarang saya pegang. Dengungnya berkurang. Nah, kalau misalnya ini saya cabut, casnya saya cabut, langsung hilang dengungnya. Nggak ada dengung sama sekali, desis pun nggak ada. Tuh, kenapa kok bisa seperti itu? Ayo kita bahas. Sebelum itu kita dengerin sebentar lagunya ya. Tuh, begitu saya pause nggak ada dengung kan? Sekarang saya play lagi. Tuh, kan? Gak ada dengung. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ini yang harus kita perhatikan ya untuk model-model amplifier seperti ini. Kenapa kok muncul suara dengung? Karena ada banyak alasan. Salah satunya adalah intinya ya. Sebelum kita ke intinya, kita perhatikan dulu. Ini amplifiernya kan nggak ada boxnya, jadi ada signal-signal yang liar di sini, gitu, atau biasa disebut radiasi lah ya, bahasa kerennya gitu. Bahasa lainnya signal yang liar itu keluar dari kabel-kabel kayak gini loh teman-teman. Kabel-kabel dari apa nih? Dari kabel tegangan, terus kabel signal audio seperti ini, ya. Terus kabel listrik di sini 220 volt. Terus dari trafo itu kan ngeluarin signal semua gitu, signalnya liar. Nah, untuk mengurangi signal yang liar itu kan harus dibuang ke tanah, di ground kan. Nah, makanya kita butuh kabel skerm seperti ini. Kabel skerm itu yang isinya 3 seperti ini. Dalam keadaan tanpa box, sebetulnya ampli ini nggak ada suara dengungnya sama sekali, gitu. Karena pengkabelannya udah bener, gitu. Salah satu pengabelan yang bener adalah power supply tambahan untuk tone control itu CT-nya diambil setelah melewati power supply. Jadi CT yang diambil itu hanya sebelum power supply yang diambil. Untuk rangkaian yang lain, CT-nya itu diambil setelah power supply. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, muncul dengung itu dikarenakan oleh ini, oleh kabel stop kontak yang nggak menggunakan ground. Nah, di sini mungkin rumah kalian beda-beda ya. Kalau di bengkel saya ini saya pakai kabel ground. Jadi saya pasang 3 kabel, groundnya saya pasang. Ini bisa mengurangi dengung. Makanya ampli saya pun nggak berdengung ya, meskipun nggak ada boxnya. Tapi langkah lebih baik kalau misalnya menggunakan box. Nah, dengung yang lain itu terjadi karena ini teman-teman. Karena ini pakai SMPS ya. Adaptor ini kan pakai SMPS nih. Sistem penyearah tegangannya, penyearah arusnya kan pakai SMPS adaptor ini. Nah, adaptor ini karakternya kan beda. Yang itu kan SMPS. Sedangkan yang ini bukan SMPS. Tuh. Bukan SMPS. Gitu ya. Ini pun bukan SMPS. Cuman ada dioda sama elko sama kapasitor aja untuk menghilangkan tegangan ripple kayak gitu. Nah, jadi karena adanya perbedaan model penyarah arus, waktu keduanya kita pertemukan
di sini melalui kabel input ini. Input ini kan kabelnya ke ampli. Nah, artinya dua buah adaptor itu dipertemukan di sini. Jadi salah satunya harus diputus, nggak dipertemukan artinya. Nah, kalau nggak dipertemukan, gimana caranya? Ya dilepas aja casnya. Kayak gitu. Saat ini di bengkel lagi hujan lebat. Oke. Hujan lebat. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman, semoga video yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.